Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB. Kali ini kita akan kembali mengulas mengenai program studi yang ada di Fakultas Ekologi Manusia, lebih tepatnya di bawah Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, yaitu program studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Untuk itu telah hadir di sini bersama kita narasumber kita hari ini, Ketua Program Studi dari Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sumarjo MS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Nah, ya. Semangat ya Pak. Meskipun bulan Ramadan ini, tapi kita harus tetap semangat. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah nih Pak, kita hari ini pengen bertanya-tanya mengenai program studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, atau mungkin lebih kita kenal PSKMP aja ya Pak ya, kita sebutnya ya, karena terlalu panjang. Komunikasi Pembangunan. Oke. Nah, program studi ini termasuk salah satu yang banyak ditanyakan nih Pak oleh sahabat Pasca nih. Jadi banyak yang tertarik tapi pengen tahu program studi KMP itu mempelajari tentang apa, kapan berdirinya. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit sejarah singkat mengenai program studi KMP. Ya. Jadi Komunikasi Pembangunan atau KMP itu berdiri tahun 1984. Oh, dan termasuk yang sudah ini juga ya. Nah, KMP yang sekarang ini merupakan gabungan dari dua prodi, 4 prodi sebenarnya. 2 prodi S3 dan 2 prodi S2. Nah, komunikasi pembangunan ini S2-nya tahun 1984, S3-nya 2003. Oh, baru ya kalau S3. Waktu itu yang menjadi kaprodinya dan mengembangkan S3 itu karena banyak kebutuhan, banyak yang berminat untuk itu. Dan tahun 2019 digabung penyuluhan pembangunan yang berdiri lebih dulu, yaitu sekitar tahun 74 ya. Itu termasuk salah satu dari 5 prodi yang tertua di Indonesia itu. Betul, yang pertama ya Pak ya. SPD, BPN, PWD, kemudian EPN. Oh iya. Nah itu S3-nya sekitar tahun 76-78 gitu ya. 76-77. Sudah cukup lama juga ya. Udah sepuh Pak itu. Iya, jadi sudah dosanya sudah cukup jumlahnya ya. Jadi kalau jadikan 4 prodi, kita harus melibatkan dosen dari prodi lain, dari fakultas lain, jadi sebagai PDPT, sehingga itu pertimbangan digabung. Oke, ya. Oh ya, sahabat Pasca, untuk yang mungkin masih suka menanyakan ya Pak ya, kalau program studi ilmu penyuluhan pembangunan itu hilang atau tidak gitu ya? Ternyata tidak nih teman-teman. Jadi program studi tersebut di merger dengan program studi KMP dan menjadi salah satu bidang peminatan. Jadi seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi di PSKMP itu ada 2 bidang minat sahabat Pasca. Satu komunikasi dan kemudian kedua penyuluhan pembangunan. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, PSKMP ini memang terdiri dari 2 strata dan Pak Sumarjo ini memang ketua program studi dari S2 dan S3 ya Pak ya. Iya, betul. Oke, jadi jangan khawatir yang untuk bertanya-tanya nih Pak, penyuluhan kemana ya gitu. Ternyata di merger di PSKMP ini. Dan kompetensinya ya konsisten dengan prodi penyuluhan walaupun jadi peminatan. Jadi dosen-dosen senior juga masih ada yang bergabung, di Prof. Aida, Pak Prabowo dan sebagainya. Prof. Pang masih. Nah, untuk program studi KMP sendiri nih Pak, kan program studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Nah, sahabat Pasca mungkin bertanya-tanya nih, yang ingin masuk ke komunikasi, ini isinya itu mengenai khusus pertanian kah atau bagaimana Pak? Sejauh ini yang masuk ke KMP itu ada yang backgroundnya jurnalis ya. Jadi IPB dulu dikatakan IPB kok jurnalis, IPB itu ada komunikasi. Jadi jurnalistik pembangunan ya. Ada mata kuliah itu. Kemudian bisa dari lingkungan, bisa dari kesehatan, bisa dari sosial ya. Dari
ada apa tuh BNR ya, yang narkotika itu. BNN. Ya, Badan Narkotika Banyak. Jadi di Indonesia ada untuk penyuluhan misalnya ada 11 kementerian dan lembaga yang mempunyai jabatan fungsional penyuluh. Kalau komunikasi lebih luas lagi karena komunikasi itu bisa apa saja. Betul, Pak. Yang penting masyarakat menghadapi masalah kesejahteraan, yaitu komunikasi pembangunan dibutuhkan, komunikasi pembangunan. Jadi kata pembangunan itu pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi lebih luas sebenarnya Pak ya, bukan hanya karena pembangunan kan meliputi berbagai bidang ya Pak ya, dari lingkungan bisa, dari kesehatan bisa gitu kan, dan itu semua memerlukan komunikasi, ilmu komunikasi ya Pak ya. Betul. Kehutanan, kelautan, semua masuk situ ya. Jadi energi masuk situ, keluarga dan sebagainya. Jadi sahabat Pasca nih, jadi untuk bisa masuk menjadi mahasiswa PSKMP, tidak backgroundnya tidak hanya mesti komunikasi ya Pak ya, tapi apabila bidang pekerjaan yang sedang ditekuni sekarang seperti penyuluh atau apa, itu bisa masuk ke KMP, PSKMP IPB ya Pak ya. Jadi jangan takut sahabat Pasca, jadi walaupun backgroundnya pertanian atau perikanan, tapi bidang pekerjaan yang sekarang memerlukan pendidikan komunikasi yang lebih tinggi, itu bisa masuk ke PSKMP ya Pak ya? Ya, begitu, betul. Dan tadi Pak, yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya, sudah banyak kementerian yang menyekolahkan petugasnya ya Pak ya, pegawainya untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi, mungkin lebih ke, tapi nanti pengambilan peminatannya itu di bidang penyuluhan ya Pak ya? Penyuluhan atau komunikasi pembangunan, ada dua. Oke. Sampai saat ini Pak, kira-kira lulusan dari PSKMP ini sudah berapa banyak nih Pak? Dari yang termasuk yang kerjasama itu Pak, dengan siapa saja Pak? Mungkin KMP itu sudah mungkin 500-an ya S3, dan apalagi kalau gabung dengan penyuluhan. Itu sudah mungkin ribuan ya. Jadi kita punya jaringan alumni, di mana ada asosiasi prodi juga yang itu kita ikut di situ, aktif di situ dan memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan program studi komunikasi dan penyuluhan pembangunan. Sehingga ya sebetulnya bisa di trendsetter IPB ini. Untuk komunikasi ya Pak ya? Untuk komunikasi dan penyuluhan pembangunan. Nah, untuk kerjasamanya sendiri Pak, tadi yang Bapak sebutkan sudah ada 11 kementerian ya Pak ya, mungkin bisa disebutkan Pak? 11 kementerian dan lembaga itu punya jabatan fungsional penyuluhan ya. Misalnya sosial, kemudian hukum ya, kehutanan, kelautan. Banyak sih kalau sebetulnya. Sekarang udah lebih dari itu karena berkembang, ada penyuluhan korupsi segala kan. Jadi berkembang terus, namanya penyuluhan korupsi. Nah, penyuluhan itu untuk menjadi penyuluh itu harus menguasai komunikasi. Demikian juga penyuluhan pembangunan harus menguasai komunikasi pembangunan. Untuk menjadi orang komunikasi pembangunan itu di dalam pendidikan ini diberi kompetensi untuk komunikasi. Jadi ilmu komunikasi walaupun kita komunikasi pembangunan itu mesti harus dikuasai di dalam belajar di sini. Dan tampaknya mahasiswa juga enjoy menikmati proses pendidikan di sini. Antar mahasiswa itu kerjasamanya sangat baik, kita dosen dengan mahasiswa sangat cair gitu ya. Jadi persoalan-persoalan bisa dibicarakan bersama. Oke, berarti memang untuk menjadi seorang penyuluh itu kan memang itu sangat penting sekali Pak ya dalam pembangunan saat ini gitu, karena itu mereka yang akan menyampaikan, mengkomunikasikan dengan masyarakat ya Pak ya. Jadi memang ilmu ini memang sangat penting ya Pak ya dalam pembangunan saat ini, seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi penyuluhan itu ilmu komunikasinya mendalami pendidikan, mendidik ya. Dan itu menjadi pilar pembangunan nasional ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan.
Ya, betul. Itu kan ada di mukadimah tuh. Iya, betul. Ilmu yang Undang-undang. menggarap itu komunikasi dan penyuluhan, khususnya penyuluhan pembangunan. Jadi tujuannya adalah merubah perilaku untuk menjadi semakin berdaya, kompeten, meningkat kapasitasnya, leadershipnya, sociopreneurnya, itu menjadi hal-hal yang didalami di dalam program studi ini. Gitu. Karena memang untuk menyampaikan suatu informasi atau sesuatu hal itu memang terutama ke masyarakat ya Pak ya, banyak masyarakat kita yang ada di pelosok atau apa gitu, itu kan perlu ilmu yang mumpuni ya Pak ya, supaya informasi itu tersampaikan dengan jelas dan tidak salah. Itu ya. Kalau si penyuluh tidak memiliki ilmu yang mumpuni, khawatir informasi yang disampaikannya salah. Kemudian cara berkomunikasi juga ya Pak ya. Itu kan berbeda-beda ya Pak ya setiap lini gitu. Jadi dengan masyarakat seperti apa background masyarakatnya. Jadi apa yang dihadapi oleh seorang penyuluh atau komunikasi itu tingkatnya berbeda-beda ya Pak ya, tergantung si penerima siapa yang akan kita sampaikan informasi itu ya. Iya, ini sekedar ilustrasi di era 4.0 ya, revolusi industri 4.0 itu. Di negara maju mungkin yang dihadapi 4.0, kita itu masih 1.0, 2.0, 3.0. Masih beragam ya Pak ya. Iya, itu sangat membutuhkan penyuluhan dan komunikasi. Ada di satu forum media, ada local leader atau local champion yang bisa menyambungkan komunikasi di tingkat yang terkini, bahkan Society 5.0 itu melalui komunikasi di antara mereka. Dan ini menjadi aspek-aspek yang menarik diteliti di dalam 2 program studi ini. Berarti kalau tidak ada itu barangkali kebutuhan informasi di masyarakat yang relatif tertinggal ini tidak akan tersampaikan ya Pak ya? Tidak akan terisi, tersampaikan. Betul. Berarti untuk topik penelitiannya sendiri jangan khawatir berarti apa ya untuk sahabat pasca yang akan mengambil jurusan PSKMP ini, karena akan sangat luas sekali ya Pak ya? Iya, jadi topik penelitiannya itu yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas perilaku untuk mewujudkan kesejahteraan, quality of life. Itulah bidang ilmu ini dikembangkan. Betul. Jadi sangat luas kalau sekali. Kita banyak inovasi, banyak teknologi ditemukan, tapi kalau nggak terkomunikasikan, nggak ada gunanya. Iya, betul Pak, betul. Tapi sering orang lupa. Yang penting teknologinya yang perlu berubah. Dan disosialisasikan saja ya Pak ya. Tapi tidak tahu apakah itu ilmu itu bisa diterima atau tidak gitu ya. Berarti bisa terserap dengan baik atau tidak gitu ya. Betul. Dan dengan untuk itu butuh ilmu komunikasi ya sahabat pasca. Jadi memang ilmu komunikasi ini sangat penting ya Pak ya. Baik bagi kita yang di bidang institusi pendidikan, di kementerian meskipun dan bahkan LSM, betul. Kan lulusan KPM itu banyak yang di LSM. Betul nih Bapak menyinggung soal lulusan. Untuk lulusan KMP sendiri nih Pak, banyak bekerja di bidang apa? Mungkin paling banyak adalah dosen, peneliti, pendidik dulu BPTP, sekarang BRIN. Banyak mahasiswa yang by riset itu dari BRIN. Peneliti juga bisa ya Pak ya? Jadi kemudian dari LSM jadi jurnalis juga banyak ya, yang sering tampil di TV itu seperti Budianto itu kan alumni kita yang bicara tentang politik. Jadi sangat luas. Betul. Begitu Pak. Ilmunya dikuasai, bagaimana berkomunikasi, bagaimana mensejahterakan masyarakat, disitulah komunikasi pembangunan. Itu akan sangat dibutuhkan. Iya betul, memang komunikasi penting. Kalau salah bicara bisa salah ya Pak ya semuanya. Makanya yang tadi Bapak bilang jurnalis itu bisa belajar di KMP ini, terus tenaga pendidik, dosen-dosen juga bisa mempelajari ilmu komunikasi dan penyuluh. Jadi untuk sahabat pasca PSKMP ini berarti memang mengakomodir untuk semua ini ya Pak ya, bisa fresh graduate bisa, kemudian dari swasta juga bisa, dari instansi pemerintah pun bisa, karena di kementerian banyak
tenaga fungsional itu pasti ada ya Pak ya, jabatan Iya. fungsional sebagai penyuluh itu ada, dan itu sangat perlu untuk ditingkatkan ya Pak ya ilmunya. Di struktural pun juga banyak ya yang direktur yang jadi mahasiswa kita, karena ini mempelajari leadership, Iya betul Pak. manajemen organisasi, manajemen komunikasi organisasi. Ya, itu sangat membutuhkan. Iya, Pak. Sebetulnya kalau bicara kebutuhan, legislatif itu sebaiknya ngambil komunikasi pembangunan. Anda kan mendengar aspirasi, kemudian menyampaikan aspirasi. Betul Pak. Itu harusnya jadi kompetensi legislatif itu. Kalau eksekutif udah pasti, Iya. di masyarakat udah pasti. Kalau legislatif ya contohnya lah anti korupsi ini, BP kan gencar nih mengembangkan atau anti ad hoc anti korupsi. Jadi itu penyuluhan korupsi. Penyuluhan mengenai korupsi. Bukan penyuluh jadi korupsi, tapi penyuluhan mencegah terjadi korupsi. Juga masalah bencana ya, itu ada beberapa disertasi sudah dibuat. Bagaimana mengantisipasi bencana supaya siap, kemudian mitigasi pasca bencana, bagaimana recovery-nya, itu juga penyuluhan dan komunikasi. Untuk menghadapi korban pasca trauma ya Pak ya, setelah mengalami bencana kan itu diperlukan terapi dan segala macam. Jangan sampai kita maksudnya baik tapi penyampaiannya salah. Jadi kan kadang orang kalau sudah lagi tertimpa musibah jadi panas ya Pak ya. Jadi kalau dibutuhkan penyuluh ya Pak di situ ya. Iya. Bahkan ini ya di konflik radikal itu, resolusi konflik itu melalui upaya komunikasi, pemberdayaan, penyuluhan itu ya, itu jauh lebih hemat dan efektif. Misalnya kasus di Timika, kasus di Poso itu kita ikut berperan di dalam bagaimana solusi secara pemberdayaan, secara damai dan selesai kan. Ya, jadi saya kira, komunikasi itu berarti ini apa ya? Apabila memang dijalankan dengan baik akan membawa hasil yang baik seperti itu ya Pak ya. Dan apabila salah itu bisa menjadi masalah ya Pak ya. Ya, jadi kayak memang, pisau bermata dua. Betul Pak. Dipakai menciptakan konflik bisa. Jadi tidak siapa betul. Yang megang. Iya. Tapi menyelesaikan konflik juga sangat bisa. Dan tidak membutuhkan biaya yang mahal ya Pak ya. Kalau untuk dengan komunikasi bisa menyelesaikan konflik itu. Gak ada korban jiwa, gak pengerahan massa, tapi efektif. Ya. Jadi, nah ini Pak, untuk PSKMP sendiri nih biasanya kalau untuk yang fresh graduate, kemudian bisa untuk tenaga pendidik juga, biasanya kan untuk kuliah itu mencari program studi yang sudah terakreditasi A, karena biasanya penyelenggara beasiswa ingin mengetahui program studi yang ingin dituju itu program akreditasinya apa gitu. Untuk PSKMP sendiri apa nih, Pak? Semenjak ada akreditasi tahun 2000-an awal itu 1998-an semua terakreditasi A. Dan dulu A dengan unggul sama ya. Kalau yang sekarang ini yang pakai yang terbaru ini kita semua sudah terakreditasi A. Sekarang sedang usahakan untuk jadi unggul dalam proses. Jangan khawatir nih berarti sahabat Pasca. Satu lagi dari keunggulan PSKMP, akreditasinya A, baik itu S2 maupun S3 ya Pak ya. Jadi kalau sahabat Pasca tertarik nih di PSKMP dan mau apply beasiswa, jangan khawatir, PSKMP keduanya sudah terakreditasi A. Dan banyak yang dapat beasiswa dari LPDP. Nah iya Pak, betul. Dan banyak beasiswa yang bisa diraih sebetulnya. Terutama untuk yang fresh graduate itu ya. Jadi bisa meraih peluang-peluang itu. Cuman sering nggak tahu, harus diberitahu dulu, silahkan kejar. Harus rajin mencari informasi. Iya, namanya juga komunikasi kan. Iya. Jadi harus rajin dari sekarang ya Pak ya. Baik kalau begitu. Nah sahabat Pasca, ini sangat menarik sekali nih ya dengan soal PSKMP ini. Ternyata memang komunikasi di komunikasi di IPB ini tidak hanya mencakup bidang
pertanian dan pedesaan seperti nama program studinya ya, tapi ada komunikasi pembangunan. Nah, itu di bidang pembangunan itu ya Pak ya. Jadi di dalam PSKMP tidak hanya mempelajari khusus pertanian dan pedesaan, tapi pembangunan secara keseluruhan. Dan memang ilmu komunikasi ini memang sangat penting di segala bidang. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu bisa seperti pisau bermata dua. Dan mudah-mudahan kita bisa sahabat Pasca ini yang tertarik untuk masuk ke bidang komunikasi bisa menjalankan studinya dengan baik dan mempergunakannya untuk sesuatu yang baik ya Pak ya. Sekarang yang terbaru itu ada cyber extension ya, yaitu bidang ilmu komunikasi dan penyuluhan itu sebenarnya. Dan yang mengembangkan cyber extension itu kita dari PB, inovatornya yang dapat dari LIPI ya, itu kita. IPB ada IPB Cybec. Itu jadi kita sekarang komunikasi virtual itu menjadi daya tarik tersendiri untuk riset ke depan. Iya betul Pak, komunikasi virtual juga memang karena kemarin akibat pandemi COVID ya Pak ya, terutama memang jadi komunikasi secara virtual itu memang harus dan harus dipelajari karena ada istilahnya kalau kita tata keramanya gitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai karena virtual kita nggak ketemu jadi asal bicara atau apa gitu. Itu kan sesuatu hal yang perlu dipelajari juga ya Pak ya. Ya, metode, teknik, strateginya. Nah, untuk PSKMP sendiri nih Pak, kalau pasca sarjana kan kita membuka 2 kali pendaftaran dalam 1 tahun, yaitu di semester ganjil dan juga genap. Nah, PSKMP membuka pendaftarannya di semester sejauh ini di semester ganjil itu ada 2 tahap juga tak? Itu sudah cukup banyak. Jadi sejauh ini kita semester ganjil. Untuk saat ini hanya membuka di PS semester ganjil. genap untuk kelas semester ganjil. Nah Pascan lagi membuka nih sahabat Pasca nih untuk pendaftaran semester ganjil. Jadi yang tertarik ayo buruan daftar. Nah untuk jalur pendidikannya sendiri nih Pak, Pasca kan punya jalur reguler, pendidikan khusus dan by riset. Nah berarti tadi untuk PSKMP sendiri membuka ya Pak ya? Di jalur PSKMP itu dalam sejarahnya di IPB yang pertama kali membuka jalur khusus. Seperti itu dari Pemda. Pejabat Pemda itu. Kemudian sekarang jalur khusus kita nggak menerima karena kita pada jalur reguler dan by riset. Berarti cukup banyak ya yang di jalur itu, termasuk banyak lah di Pasca. Berarti tambahan lagi tadi ya sahabat Pasca untuk untuk calon pendaftar di PSKMP bisa dari peneliti ya Pak ya, selain dari tadi yang sudah disebutkan fresh graduate, bisa dari instansi pemerintah, instansi swasta, pendidik, bisa juga dari peneliti. Jadi teman-teman peneliti nih sahabat Pasca, para peneliti jangan khawatir, PSKMP membuka jalur by riset. Ya Pak ya. Nah, ini untuk yang terakhir nih Pak. Mungkin bisa disampaikan ke sahabat Pasca nih, kenapa harus pilih PSKMP IPB? Promosi Pak, promosi. Kita ini keberdayaan kita tuh masih lemah ya. Kita pembangunan infrastruktur demikian pesatnya. Itu kalau nggak diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat. Saya kira nanti yang menikmati infrastruktur itu orang luar, para kapitalis dari luar. Ini sangat dibutuhkan bagaimana memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitas, kompetensi, leadership. Indonesia juga masalah leadership itu juga masih masalah, dan di KMP itu dikembangkan dan diperjalan sehingga lulusannya lebih siap, kritis dan mampu mendesain bagaimana upaya-upaya mengembangkan keberdayaan, kemandirian, kapasitas, kompetensi, leadership, sociopreneurship itu menjadi lebih siap untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan. Baik, nah sahabat Pasca, jadi ayo bergabung di PSKMP ya Pak ya, untuk masa depan yang lebih baik, karena membangun Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi ya Pak ya? Betul. Baik sahabat Pasca, demikian bincang-bincang kita kali ini dengan Ketua Program Studi PS Komunikasi Masyarakat, Komunikasi Pembangunan
Pertanian dan Pedesaan. Agak belibet ya Pak ya. Komunikasi pembangunan ya Pak ya. Yang tadi Komunikasi Bapak bilang pembangunan KMP itu. ya. Kita bilang kayak PSKMP aja ya Pak ya. Iya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, apabila sahabat pasca tertarik dan ingin mencari tahu lebih lanjut, mungkin ingin tanya-tanya mengenai kurikulumnya atau tentang perkuliahan, bisa datang langsung ke gedung FEMA. Ya, FEMA. Departemen Di SKPM. Departemen SKPM Prodi di kampus KMP. IPB Dramaga. Jangan keberanang siang ya. Nah, Bisa ini juga kita telepon. ya bisa telepon. Nanti informasi akan disampaikan di deskripsi. Bisa juga lihat di websitenya FEMA ya Pak ya. Ya, betul. Nah, untuk informasi mengenai pendaftaran dapat dilihat di web pasca.ipb.ac.id atau juga di admisi.ipb.ac.id. Pasca Sarjana sekarang sedang membuka untuk pendaftaran semester ganjil 2023 dan 2024. Jangan sampai ketinggalan. Dan juga bisa melihat informasi di IG kami di @pasca.ipb. Apabila yang kebetulan ada di Bogor dan ingin menanyakan langsung ke panitia, dipersilahkan untuk datang ke gedung Sekolah Pasca Sarjana lantai 3 di ruang 300. Demikian bincang-bincang kita kali ini. Izinkan saya untuk menutup podcast ini dengan pantun Pak. Oh, iya. Beli sayuran dibungkus kertas. Asik. Jangan lupa cabenya. Iya. Mencari pendidikan berkualitas, ayo daftar di PSKMP IPB. Sekolah Pasca Sarjana IPB, ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.